Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi di perkuliahan kita yang ke pertemuan 11 ya, mengenai bisnis elektronik bisnis. Kita hari ini akan membahas mengenai e-marketing atau elektronik marketing. Bagi yang belum absen, silahkan absen di kolom chat seperti biasa. Saya akan share dulu materinya. Oh ya, materi bisa Anda akses di LMS ya. Oke, ini materinya. Kita mulai saja. Jadi hari ini kita ada 2 pertemuan. Sampai jam 6 nanti saya anggap itu satu pertemuan, 1 kali absen untuk pertemuan 11. Nanti lewat jam 6, nanti saya kasih lagi linknya yang baru. Nah, itu untuk pertemuan ke-12. Jadi hari ini ada 2 kali absen ya. Oke. Kita akan membahas mengenai elektronik bisnis, sebabnya mengenai elektronik marketing atau e-marketing. Oke. Bila ada pertanyaan, silahkan kalian cantumkan di kolom chat ya, atau misalkan raise hand juga tidak apa-apa. Oke. Marketing gitu ya. Marketing saya yakin kalian sudah sering dengar kata marketing ya. Dan ada mungkin yang anti gitu ya, wah anti marketing. Nah, di sini coba saya akan menjelaskan kenapa apa sih itu marketing gitu ya, dan apa nanti kaitannya kenapa sekarang menjadi e-marketing gitu. Nah, definisi marketing sendiri menurut Kotler, nah Kotler ini adalah bapak marketing sedunia ya. Jadi dia yang memang kalau untuk ilmu-ilmu marketing kiblatnya ke Philip Kotler gitu. Nah, dia juga buku-bukunya tentang marketing terkenal gitu ya, yang dipakai oleh kampus-kampus di seluruh dunia. Jadi menurut Kotler, kalau marketing itu adalah sosial dan manajerial proses. Jadi dia proses manajerial dan proses sosial gitu ya. Di mana di dalamnya ada individu dan juga grup gitu ya, yang mereka berusaha untuk mewujudkan keinginan dan menciptakan atau ada dan juga ada pertukaran produk atau value gitu antar dengan yang lainnya gitu. Jadi di sini kata kuncinya adalah ada exchanging product and value itu ya. Marketing itu ada exchanging product and value atau pertukaran gitu ya. Nah, dalam marketing itu ada istilah bauran pemasaran atau menyebutnya marketing mix gitu ya. Marketing mix ini variasinya ada baik itu yang apa namanya tuh electronic marketing ataupun marketing konvensional itu sama. Nah, nanti kita lihat nih perbedaannya antara e-marketing dengan marketing. Dalam marketing mix ini yang terkenal gitu ya, yang sangat familiar itu ada 4+3 atau 7P. Di mana kalau 4P yaitu produk, promotion, price, place, ini adalah marketing mix untuk berupa barang gitu ya. Produknya berupa barang, goods gitu ya. Nah, kalau ditambahan 3P ini adalah untuk berupa jasa. Jadi kalau barang ada 4, kalau jasa ini ada 7. Gitu ya. Ada 7. Di dalamnya ketika kita membahas sebuah produk, apa aja sih gitu kedalaman dari marketing mix ini gitu ya. Jadi marketing mix ada 7, di dalamnya tadi 7 itu produk, promotion, price, place, people, process, dan physical evidence.
Nah, di dalam produk sendiri apa saja? Yang pertama ada quality gitu ya. Ini membahas tentang apa namanya? Kualitas dari produk itu sendiri. Oh ya, sebelum yang mengenai kenapa sih marketing mix produk price place ini yang 7P ini? Marketing mix sendiri adalah atau bauran pemasaran itu yang dimaksud bauran pemasaran adalah semua komponen yang melekat pada kegiatan pemasaran. Disebutnya marketing mix atau bauran pemasaran. Jadi yang di dalam pemasaran itu ya inti-intinya adalah ini yang akan dibahas. Yang lainnya adalah supporting dari pemasaran. Gitu ya. Jadi 7 hal utama gitu ya, 7 hal utama. Yang pertama produk tadi gitu ya. Berarti yang harus dilihat adalah satu sisi kualitas produknya gitu ya. Yang kedua image gitu ya, image dari produknya. Bagaimana apa namanya itu memposisikan produk itu di mata pelanggan atau di mata customer. Nah, untuk selanjutnya branding. Branding itu positioning-nya dari si produk. Dia mau branding-nya ada di mana, segmennya ada di mana gitu loh. Gitu. Kalau misalkan dia mau segmennya middle down, maka brandingnya ini tidak perlu bagus gitu ya. Nanti tapi kalau ingin middle up, maka yang di branding ini sangat diutamakan. Yang selanjutnya adalah fitur. Jadi ini adalah kelebihan-kelebihan yang menyertai produk tersebut gitu ya. Jadi fitur ini biasanya menyatu dengan si produk. Varian ini adalah berbagai turunan dari produk-produk tersebut atau macam-macam dari produk tersebut gitu ya. Jadi dengan produk yang sama tetapi ada berbagai macam turunannya gitu ya atau variannya. Nah, yang selanjutnya adalah mix atau penggabungan gitu ya atau bauran. Di sini adalah produk apa saja nanti yang memang menyertakan pada produk tersebut, misalkan packagingnya atau misalkan delivery-nya. Dan yang selanjutnya adalah supporting. Ini supporting produk apa ya untuk apa saja yang akan mensupport produk tersebut gitu ya selain packaging tadi seperti itu. Terus ada customer service-nya. Itu ini untuk pelayanan terhadap produk. Use occasion-nya, availability-nya dan warranties dari produk itu sendiri. Ini adalah kedalaman marketing mix dari sebuah produk gitu ya. Yang selanjutnya adalah promotion gitu ya. Kegiatan promosi di dalamnya tuh ada apa saja kegiatannya. Yang pertama marketing communication. Jadi dia menyampaikan campaign-campaign berupa marketing gitu ya. Jadi di sini harus dipisah, ada sales, ada marketing, ada personal promotion. Kalau marketing communication dia sifatnya global atau misalkan eh, yang ditargetkan, yang dikomunikasikan itu adalah secara keseluruhan dari sebuah perusahaan gitu ya. Jadi tidak ke produk tertentu saja. Kalau personal promotion ini memang langsung ditujukan ke personal. Jadi yang kalau tadi dilihat dari sisi perusahaan, kalau ini dilihat dari sisi tujuannya. Kalau personal promotion itu contohnya eh, saya mempromosikan ke si A berbeda dengan mempromosikan ke si B. Nah, itulah promosi apa? Ada customize di situ kalau personal promotion. Kalau sales promotion, nah ini sih dia tidak melihat personal, tapi secara keseluruhan agregat customer-nya. Itu yang dilihat dari sisi produk gitu ya. PR gitu ya, public relation. Nah, ini juga dia melihat peer to peer antar perusahaan dan customer
secara global. Branding ini nanti terkait branding yang dari produk gitu ya. Bagaimana mempromosikan branding dari si produk tersebut. Yang terakhir adalah direct marketing. Jadi ini adalah bedanya dengan personal promotion. Kalau personal promotion kita nggak tahu karakter, kita nggak tahu secara pasti, nggak kenal sama si customer-nya. Kalau direct marketing kita sudah kenal dengan customer-nya, jadi kita sudah tahu profil dari customer. Itu mengenai marketing mix yang kedalaman untuk promosi. Selanjutnya adalah harga atau price. Nah, ini di dalamnya adalah positioning karena dengan price itu dia menentukan dia segmennya apa, dia ada di mana. Yang kedua list gitu ya, list harga. Terus diskon gitu ya. Keempat kredit gitu ya, apakah kredit. Kenapa di sini dibedakan kredit dan payment method? Kalau kredit ini dia memang di sana ada kata istilah berhutang. Kalau payment method ini adalah sistem pembayaran yang memang sudah seharusnya apa namanya dibayarkan. Contoh gini, kalau kalau misalkan yang kredit card dengan cicilan berapa persen, terus dia apa namanya tuh per bulannya sekian, nah itu masuknya ke dalam payment method. Tapi kalau misalkan kita beli rumah, terus kita cicil, itu masuknya ke dalam kredit karena si uangnya tidak ada. Jadi nanti adanya pada saat pembayaran. Kalau yang model kredit card itu uangnya sudah di hold dulu gitu. Tapi pembayarannya yang diatur. Terus dalam price itu kedalamannya ada free or value added element. Jadi apakah ada value added element yang menambahkan ke dalam si produk. Selanjutnya adalah place gitu. Place ini bauran di dalamnya adalah trade channel, udah jelas gitu ya, channel-channelnya siapa saja untuk pengiriman, sales support apa saja yang supportnya gitu ya untuk sales, dan channel number ini jumlah apa namanya distributor untuk pengiriman, dan segmented channel. Jadi channelnya tersegmentasi. Nah, 4 hal ini memang yang melekat dalam sebuah produk berupa barang. Tetapi ketika produknya berupa jasa, gitu ya. Nah, ini ada tambahan lagi. Yang pertama adalah people, gitu ya. People ini adalah orangnya yang melakukan aktivitas marketing, gitu ya. Jadi di dalamnya ada individual on marketing activities, gitu ya. Jadi yang melakukan individu yang melakukan aktivitas marketing terhadap jasa tersebut. Yang kedua adalah individual on customer contact. Jadi orang yang memang kontak langsung dengan customer-nya. Yang ketiga rekrutmen, yang keempat adalah kultur atau image-nya, yang selanjutnya training dan skill, yang terakhir ada remunerasi. Gitu. Jadi kalau people ini adalah semua orang yang terkait dengan jasa. Yang lebih mudah itu saya selalu mencontohkan dalam hal apa ya, tukang cukur gitu ya. Tukang cukur, nah itu kan jasa cukur. Jadi dia individual on marketing activities-nya dia, individual untuk customer kontaknya dia. Jadi kalau misalkan apa namanya tuh orangnya ini sangat mempengaruhi terhadap jasa dari jasa yang diberikan kepada customer. Selanjutnya adalah proses. Nah, di dalamnya ada customer focus, business lead, IT support, gitu ya, design feature sama research and development. Sederhananya, contoh tukang cukur tadi, ketika dalam pengerjaan jasa mencukur rambut, dia ada proses di situ. Makanya kan people dan prosesnya itu menyatu bersamaan dengan
dengan produknya, yaitu produk si jasanya tadi gitu. Jadi ini adalah yang nanti apa namanya tuh menjadi satu kesatuan. Ya. Nah, terakhir ada physical evidence. Physical evidence di dalamnya ada sales, kontak, staff, gitu ya, terus product packaging atau online experience. Nah, physical evidence ini adalah barang-barang atau berupa fisik yang menyertai si jasa tadi. Contohnya, misalkan ketika tukang cukur rambut, dia nanti untuk apa namanya sampo-nya gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam physical evidence gitu ya. Nah, itu juga sangat mempengaruhi, oh kalau di tukang cukur ini samponya bagus, atau di tukang cukur ini alat-alat yang dipakainya memang bagus gitu ya. Nah, itu akan sangat mempengaruhi terhadap produk yang atau jasa yang dijual. Itu mengenai marketing mix ya. Nah, apa sih sebenarnya dengan e-marketing ya, aka electronic marketing gitu ya. Nah, ini adalah marketing, tadi pengertian marketing tadi conduct terhadap penggunaan internet gitu ya. Jadi kalau kita melihat mendengar kata e-marketing atau internet marketing atau online marketing itu sama gitu ya. Itu sama. Jadi e-marketing adalah proses marketing sebuah brand, baik company, baik produk, baik service gitu, dengan menggunakan internet dan komputer, baik itu menggunakan komputer ataupun mobile device sebagai perantaranya. Nah, itu disebut e-marketing. Sama seperti e-bisnis kan ya, ketika dia menjadi penggunaan internet, maka dia menjadi bisnis menjadi e-bisnis seperti itu. E-marketing gitu ya, merupakan gabungan komunikasi gitu ya. Jadi dia menggunakan elektronik media atau yang biasa dikenal dengan internet gitu ya. Jadi intinya marketing itu dia menggunakan teknologi komunikasi yang modern yang saat ini sedang in gitu ya. Nah, jadi e-marketing ini fokusnya kepada marketing secara online gitu ya. Baik itu bisa menggunakan direct ataupun indirect marketing gitu ya. Di sini dia mengkoneksikan antara perusahaan kepada customer gitu ya. Baik itu yang baru ataupun yang lama, atau dia juga retain present customer, mempertahankan customer yang baru, atau juga bisa membangun gitu brand image atau identitas dari perusahaan atau produk itu sendiri lewat online. Nah, ada tools dan resource yang dipakai gitu ya dalam e-marketing ini. Yang pertama direct emails, blogs, SMS atau text messaging, web page, video sama banners gitu ya. Nah, ini ada lagi ya, banners, terus tadi pictures gitu ya, advertisement gitu ya, bisa advertisement ini by PPC, social media advertising, terus ada SEO, social media, dan affiliate marketing. Gitu. Itu tools and resource-nya. Tools and resource ini akan dipelajari di digital marketing. Bagi yang sudah mengambil digital marketing, ini memang sudah dipelajari ya, PPC, SEO, sosial media marketing, affiliate marketing, seperti itu. Jadi di sini hanya kulit luarnya saja, itu di e-marketing ini. Pendalamannya di digital marketing. Nah, ada beberapa prinsip dalam sebuah e-marketing gitu ya. Nah, prinsipnya kenapa sih marketingnya harus dirubah ke dalam e-marketing? Yang pertama dia harus bisa agar bisa increase atau reach dan audience gitu ya. Nah, ini adalah
apa namanya itu fitur yang harus ada di dalam e-marketing. Artinya ketika dia mau merubah dari atau mau menambahkan dari marketing ke e-marketing, dia harus bisa increase reach dan audience gitu ya. Baik itu misalkan dari segi metodologinya, apakah apa yang harus digunakan gitu ya. Dia harus bisa memperlebar customer-nya dan hingga bisa dicapai di seluruh dunia gitu. Nah, ini gitu ya, dengan adanya penggunaan internet ini harus bisa menjadi advantage untuk si marketing mendapatkan prospek atau customer gitu ya. Nanti si apa namanya tuh customer ini juga harus bisa nanti dirangkul ataupun menjadi sebuah ya real customer gitu. Makanya dia harus increase gitu. Baik itu targetnya ataupun audiensnya. Yang kedua, new marketing routes. Artinya ada route baru untuk dari sisi marketing, tidak hanya menggunakan tradisional marketing. Gitu ya. Jadi tidak hanya broadcast, tidak hanya berupa broadcast email atau search engine saja sih gitu ya. Di sini juga diharapkan ada menemukan rute-rute baru marketing dengan menggunakan dengan memanfaatkan opportunity yang ada gitu ya. Baik itu yang bagaimana caranya agar jadi viral marketing, social networking gitu ya, ataupun approach dengan metode-metode lainnya yang bisa menggunakan internet gitu ya, baik itu ke customer yang berupa grup ataupun individu yang memang bisa dijangkau gitu ya. Nah, jadi marketing principle ini ada 4. Tadi yang pertama increase reach and audience, yang kedua new marketing route, yang ketiga adalah cost effective marketing. Artinya dengan berubahnya menjadi e-marketing, dia cost-nya harus lebih efektif gitu ya. Karena menggunakan teknologi online gitu ya, jadi banyak sekali harusnya yang bisa direduksi dalam budget marketing gitu ya. Jadi kalau misalkan menambah budget, nah itu bukan termasuk dalam prinsip kenapa menggunakan e-marketing. Dengan adanya e-marketing harusnya budgetnya jadi lebih efektif, tapi targetnya lebih presisi dan juga lebih jelas dan lebih banyak atau lebih lebar gitu ya. Nah di sini apa namanya bisa juga untuk tadi meningkatkan customer gitu ya dan juga meningkatkan brand awareness-nya gitu lewat penggunaan teknologi internet gitu ya kepada si customer tersebut. Yang terakhir adalah complete accountability gitu ya. Jadi kalau dieksekusi secara benar, si e-marketing ini juga akan akuntabilitasnya komplit dan jelas karena dia online gitu ya. Terus trackable, kan trackable itu berarti kan mudah di-trace ya, gitu ya. Toolsnya, terus bisa menunjukkan ROI company-nya seperti apa gitu ya. Indikasi value, jadi setiap rupiahnya itu akan ketahuan di sini dalam e-marketing. Jadi makanya di sini complete accountable karena dia transparan gitu, bisa di tracking gitu dan jelas setiap rupiahnya itu digunakan untuk apa. Itu mengenai e-marketing principle ada 4 ya. Saya ulangi, yang pertama adalah increase reach and audience, yang kedua new marketing route, yang ketiga cost effective marketing, yang keempat complete accountability. Apa saja sih ketika misal apa keuntungan kita mengimplementasikan e-marketing gitu ya. Yang pertama ability to target your customer faster and cheaper. Ya, otomatis dia akan lebih cepat kan dan lebih murah gitu ya untuk targeting ke customer-nya. Yang kedua adalah marketing cost-nya bisa direduksi gitu ya.
secara otomatis menggunakan media elektronik. Terus real time interaksi antara marketer dan end user itu kelihatan. Terus bisa untuk quantify dan mengkolek data. Jadi kalau misalkan marketing konvensional kan harus turun ke lapangan tuh. Kalau ini kan memang cukup dengan e-marketing lebih mudah untuk quantify dan collect datanya. One-to-one marketing experience gitu ya, itu juga itu sebagai advantage dari e-marketing. Ya. Taktik apa saja sih gitu ya yang bisa dilakukan dalam e-marketing ini gitu ya. Jadi apalagi dengan menggunakan internet gitu ya, harus ada strategi yang dilakukan oleh perusahaan agar budget itu bisa efektif dan terintegrasi online. Jadi nanti ada online dan offline-nya itu terintegrasi gitu ya. Nah, jadi e-marketing juga tidak bisa dipisahkan dari sebuah marketing strategi gitu ya. Jadi di sini taktik apa saja sih gitu ya. Yang pertama bisa dilihat di tabel gitu ya. Ini taktiknya ada outcome-nya. Misalkan email marketing nih, outcome-nya itu adalah customer retention. Online advertising, branding, outcome-nya branding dan akuisisi. Affiliate marketing gitu ya, outcome-nya itu sales sama branding. PPC itu akuisisi dan lain-lain, bisa kalian baca di situ gitu ya. Jadi taktik ini adalah turunan dari strategi dari marketing, dan nanti hasilnya diharapkan ini outcome-nya yang sebelah kanan sini. Sebelah kanan sini adalah outcome-nya, misalkan dari PPC ini outcome-nya adalah akuisisi gitu ya. Kalau dari sosial media biasanya untuk branding dan partisipasi. Nah, ini kenapa ada taktik dan outcome? Nanti ini untuk menentukan strategi apa sih nanti yang harus dipakai gitu. Oh, kalau misalkan ingin akuisisi, mendingan banyaknya di pay per click deh gitu. Atau untuk lebih customer retention, maka banyaknya di email marketing yang kita pakai. Atau kita pengennya branding dan akuisisi, maka online advertising. Seperti itu. Jadi untuk pemilihan strateginya nanti. Gitu ya. Nah, lanjutannya adalah nih advantage dari marketing gitu ya. Tadi kan ini e-marketing taktik ini karena di dalamnya salah satu di dalam dari advantage of e-marketing. Nah, jadi selain yang ada 5 tadi, dengan adanya e-marketing juga bisa interaktif lebih meningkat gitu ya. Implement marketing strategi gitu ya dalam short time frame, terus dia bisa men-scaling market atau pasar gitu ya. Terus specific interest dan juga geotargeting, artinya memang geografisnya itu bisa kita ini gitu. Jadi sesuai dengan geografis gitu ya targetingnya. Nah, itu saja untuk materi mengenai tentang e-marketing hari ini. Jadi nanti sesi kedua saya akan berbicara mengenai e-marketing strateginya. Jadi terkait. Nah, bagi yang untuk e-marketing ini juga ada tugas di LMS, itu kuis, ada 3 pertanyaan, silahkan nanti cek LMS-nya. Jangan lupa kalau cek LMS dan kuis, kalian cek kapan itu due date-nya gitu, disampaikan. Nah, sampai sini saja untuk sesi pertama kali ini. Sebentar saya ya. Nanti kita akan dilanjutkan lagi di sesi kedua setelah adzan maghrib gitu ya. Saya cek dulu apakah ada pertanyaan di sini. Cukup, Pak.
Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian untuk sesi pertama. Tapi sebelum kita akhiri gitu ya, seperti biasa saya akan screenshot dulu untuk absensi. Jadi tolong dibuka, bagi yang bisa tolong dibuka videonya. Dalam hitungan ketiga ya, siap ya. Silahkan dibuka. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi ya. 1 kali lagi. Oke, siap. 1 kali lagi, masih ada yang proses. Oke, 1 kali lagi ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke. Oke, untuk pertemuan selanjutnya ininya berbeda, linknya. Jadi saya akan kirimkan linknya melalui grup WhatsApp seperti biasa. Dan untuk absensi juga yang hari ini berarti masuk ke absensi pertemuan 11, nanti absensinya ada lagi setelah ini. Terima kasih atas kehadirannya, sampai ketemu kembali setelah adzan maghrib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Boleh meninggalkan chat room.